Proyek negara jadi bancakan. Tanah galian jalan Provinsi Jangga terisi diduga diperjualbelikan oknum. Kabar Indramayu, proyek pelebaran jalan provinsi di wilayah Jangga terisi, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Bukan karena progres pembangunan jalannya, melainkan munculnya dugaan praktik jual beli tanah bekas galian proyek yang disebut-sebut diperjualbelikan secara bebas oleh oknum tertentu kepada warga sekitar. Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan, tanah hasil galian proyek pelebaran jalan provinsi itu ditawarkan kepada warga dengan harga bervariasi. Bahkan, seorang oknum diduga secara terang-terangan menawarkan tanah uruk bekas proyek dengan tarif Rp300 per mobil. Sementara untuk material sirtu disebut mencapai Rp500 per mobil. Praktik tersebut memicu keresahan warga karena tanah hasil galian proyek pemerintah diduga dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Padahal, proyek pelebaran jalan tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kalau tanah biasa Rp300 satu mobil, kalau sirtu Rp500, ujar seorang oknum yang diduga menawarkan material tersebut kepada warga di Desa Jangga, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2026. Saat ditanya lebih lanjut mengenai asal-usul material yang dijual, oknum tersebut mengaku dirinya hanya sebatas menawarkan kepada masyarakat dan ada pihak lain yang memerintahkannya. Kalau saya mah cuma menawarkan saja, ada yang nyuruh, ungkapnya. Pernyataan tersebut langsung memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga menduga ada praktik penyalahgunaan material proyek yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas karena merupakan bagian dari aset negara. Secara hukum, tanah sisa galian dari proyek pelebaran jalan pemerintah tidak dapat dijual untuk kepentingan pribadi, baik oleh kontraktor maupun pihak lain yang tidak memiliki kewenangan resmi. Material hasil galian proyek merupakan bagian dari aset negara karena seluruh pembiayaan pekerjaan berasal dari anggaran pemerintah. Dalam mekanisme proyek pemerintah, tanah hasil galian atau disposal biasanya sudah masuk dalam rencana anggaran biaya, RAP proyek, termasuk pengaturan pembuangan maupun pemanfaatannya. Karena itu, pemanfaatan material tersebut harus melalui prosedur resmi dan persetujuan dari instansi terkait. Jika benar diperjualbelikan tanpa izin, praktik tersebut berpotensi melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan aset negara maupun penggelapan material proyek. Sejumlah warga mengaku kecewa jika dugaan tersebut benar terjadi. Mereka menilai proyek pembangunan yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau memang itu tanah proyek pemerintah, seharusnya tidak boleh dijual sembarangan. Kami khawatir ada permainan oknum, ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Warga juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengecekan di lapangan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan polemik lebih besar di tengah masyarakat. Selain itu, masyarakat berharap pengawasan proyek pelebaran jalan provinsi diperketat, terutama terkait pengelolaan material hasil galian. Pasalnya, proyek pemerintah merupakan pekerjaan yang menggunakan uang negara sehingga seluruh prosesnya harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum. Berdasarkan aturan yang berlaku, apabila masyarakat membutuhkan tanah uruk dari proyek untuk kepentingan lingkungan atau pembangunan desa, prosesnya harus dilakukan melalui mekanisme resmi dengan mengajukan permohonan kepada instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau pejabat pelaksana proyek. Tanpa izin resmi, pemanfaatan maupun penjualan material hasil galian proyek dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur membeli material yang asal-usulnya tidak jelas. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai dugaan praktik jual beli tanah galian tersebut. Namun isu ini sudah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Kecamatan Losarang dan Terisi. Warga berharap aparat penegak hukum serta pemerintah provinsi segera melakukan investigasi agar tidak ada penyalahgunaan proyek pembangunan yang merugikan negara maupun masyarakat. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, praktik semacam ini dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan buruk dalam pelaksanaan proyek pemerintah di daerah. Masyarakat pun meminta agar proyek pembangunan benar-benar dijalankan secara bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan menjadi ladang keuntungan